Yang kami hormati Ustadz Adhan Mahdi selaku Ustadz yang insya Allah istiqomah mengisi kajian, mengisi pengajian, ngaji umroh kita yang setiap Jumat malam, insya Allah kita berusaha sama-sama mengistiqomahkan. Nah, kembali lagi mulai pada malam hari ini, saya di sini sebagai moderator untuk kajian tentang sejarah penamaan Muharram, ya, sejarah penamaan Muharram. Jadi ngaji umroh ini Bapak Ibu sekalian, para jamaah atau calon jamaah, ngaji umroh ini ada yang nanti kaitannya dengan umroh, ada yang di mana di event-event tertentu sesuai dengan momen pada saat itu. Dan alhamdulillah tentunya kita pun perlu sekali mengetahui tentang ada apa di bulan Muharram ini, ada peristiwa apa yang tentunya kita ambil ibrahnya, ambil hikmahnya, yang insya Allah malam ini akan dipaparkan oleh Ustadz Adhan. Namun sebelumnya izinkan saya menyapa terlebih dahulu kepada seluruh jamaah yang alhamdulillah sudah hadir lebih awal. Ada Mbak Lasiana yang alhamdulillah dari Malaysia mengikuti. Halo Ibu Lasiana. Ada Bu Heni juga, Hani dari Sidoarjo. Mbak, ada Ustadz Hanif, juga eh, ada ekonomi Maduran, ini berarti dari ya calon jamaah ya insya Allah ya. Kemudian ada adik Sylvia Dinda, dan insya Allah nanti seiring berjalannya waktu tentunya dari teman-teman yang belum bergabung, kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ngaji umroh untuk sesi sejarah penamaan Muharram. Untuk lebih jelasnya, insya Allah tentang ngaji atau hal ini akan dipaparkan, akan dijelaskan lebih detail dari Ustadz kita yang sangat insya Allah mumpuni sekali. Beliau lulusan dari Jordan, Ustadz Adhan Mahdi LC, barangkali untuk yang belum kenal ya, beliau salah satu uh, putra terbaik dari Ustadz Ali Fauzi Manji. Ya, untuk latar belakang beliau, mungkin insya Allah saat ini beliau mengajar di sebuah pondok pesantren di Paciran sebagai guru tahfidz ya, dan juga guru sekolah juga insya Allah. Untuk itu langsung saja kami hadirkan di tengah-tengah kita semua, kita niatkan ibadah, belajar, hadir di majelis ilmu kepada Ustadz Adhan Mahdi LC, kami persilakan. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas waktunya Bu Khair Umadin. Insyaallah kita mulai nggih Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil mohon maaf ada sedikit dan ulangi lagi nggih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, calon tamu-tamu Allah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka ngaji umroh, ya walaupun di sini ada logonya ngaji umroh, ya, tetapi insya Allah kali ini kita akan membahas
yang berkaitan dengan sejarah penamaan Muharram. Ya. Karena sekarang kita bertepatan pada tanggal atau pada bulan Muharram. Maka sebaiknya kita membahas di bulan ini yang berkaitan dengan Muharram. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, makhluk terbaik yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengupas sedikit banyak yang berkaitan dengan sejarah penamaan Muharram. Kita mulai dulu dengan pengantar. Pertama adalah definisi bulan Muharram. Sebelum kita masuk materi, seperti biasa kita seharusnya mengetahui sesuatu yang ingin kita bahas. Kita mungkin pernah mendengar kata sholat, pernah mendengar kata wudhu, puasa, dan lain sebagainya. Selayaknya sebaiknya kita mengetahui makna di balik hal tersebut. Definisi bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriyah atau kalender Islam. Nama Muharram sendiri berarti dilarang atau diharamkan. Jadi Muharram ini Bapak Ibu sekalian diambil dari kata harrama yuharrimu, yang berarti adalah mengharamkan. Muharram itu objeknya, yaitu sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan. Yang mengacu pada larangan berperang pada bulan ini dalam tradisi Islam. Sesuatu yang diharamkan itu apa? Yaitu peperangan. Jadi di bulan Muharram ini dilarang untuk berperang. Makanya ada namanya Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu bulan-bulan yang mana di dalamnya itu dilarang untuk berperang. 3 bulan berurutan, 1 bulannya tidak berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu berurutan. Kemudian yang selanjutnya yang tidak berurutan adalah bulan Rajab. Muharram dianggap sebagai salah satu dari 4 bulan suci dalam Islam, di mana umat Muslim dianjurkan untuk meningkatkan ibadah dan amal baik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan, shaumi syahrullahil muharram." Jadi puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Makanya di bulan Muharram ada namanya puasa Asyura. Puasa Asyura ini disyariatkan kapan? Disyariatkan tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan info bahwasanya Yahudi itu, orang-orang Yahudi itu berpuasa pada tanggal 10 Asyura untuk memperingati Nabi Musa alaihi salam selamat dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengamalkan dan menyuruh para sahabatnya untuk puasa, karena sebenarnya yang berhak untuk merayakan kemenangan Nabi Musa alaihissalam adalah kaum muslimin, bukan kaum Yahudi. Supaya menyelisihi orang Yahudi, ya, supaya tidak sama antara umat muslim dengan orang Yahudi karena sama-sama puasa Asyura, maka disunnahkan untuk puasa Tasu'a. Tasu'a itu puasa di tanggal 9 Muharram. Asyura itu puasa di tanggal 10 Muharram. Apa keutamaan puasa di 10 Muharram? Keutamaannya adalah dihapuskan seluruh dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Masya Allah, luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian yang kemarin puasa Asyura, berbahagialah. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa jenengan tatkala diniatkan puasa tersebut diniatkan lillahi ta'ala. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian pentingnya bulan Muharram dalam kalender Islam. Oke. Bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang sangat penting dalam kalender Islam. Ya, berikut ini mengapa kok bulan Muharram itu dianggap penting. Pertama,
bulan Muharram ini salah satu daripada bulan haram. Bulan haram itu di dalam bahasa Arab istilahnya adalah Ashhurul Hurum, yaitu 4 bulan yang diharamkan di dalamnya untuk berperang. Kemudian yang kedua, di dalamnya terdapat puasa Asyura, yang mana puasa Asyura akan menghapuskan dosa yang akan lalu, dosa yang lalu. Kemudian yang ketiga, di bulan Muharram ini ada peristiwa yang sangat-sangat penting, yaitu peristiwa Karbala. Ya. Tatkala terjadi pembunuhan, pembantaian terhadap cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW adalah yang bernama Sayyidina Hussein yang berada di Karbala. Karbala itu adalah berada di Kufah. Kufah itu berada di negara Irak sekarang. Itu sangat panjang sekali sejarahnya. Ya, silahkan jenengan searching di Google atau baca kitab yang berkaitan dengan sejarah peristiwa Karbala. Kemudian yang keempat, awal tahun baru Hijriyah. Jadi Muharram ini adalah awal tahun di bulan Hijriyah. Siapa yang pertama kali mencanangkan tahun Hijriyah? Yang pertama kali mencanangkan tahun Hijriyah adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Yang pertama kali mencanangkan, kemudian meletakkan 1 Muharram itu bertepatan pada tanggal di mana Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian yang kelima, momen untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di bulan Muharram ini, Bapak Ibu sekalian, tatkala kita melakukan amal kebaikan, Allah akan lipat gandakan. Karena Muharram ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan rahmat. Begitu juga sebaliknya, tatkala kita melakukan dosa, maka dosa itu pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas yang sedikit yang berkaitan dengan kalender Islam. Ya. Yang pertama, kalender Islam itu adalah kalender Hijriyah. Ya. Jadi kalender itu ada 2, Bapak Ibu sekalian. Ada kalender Masehi, ada kalender Hijriyah. Ya. Kalau kalender Hijriyah, ya, Hijriyah itu memakai siklus bulan, ya, memakai perputaran bulan, bulan memutari bumi. Sedangkan Masehi dia memakai siklus matahari. Atau nama lain dari Masehi adalah Gregorian. Ya. Bahasa gampangannya Masehi. Kemudian nama bulan di dalam kalender Hijriyah itu adalah yang pertama yang pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Awal, Jumadal Akhir, atau Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Di antara 12 bulan ini ada namanya Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, yang mana 4 bulan ini diharamkan untuk berperang. Yang pertama Muharram, ya. Kita dari akhir dulu ya, biar nggak bingung. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian sambung dari awal Muharram, kemudian terakhir adalah Rajab. Seperti itu. Kemudian penentuan awal bulan. Di dalam kalender Hijriyah ada namanya sesuatu yang dipakai untuk menentukan awal tahun Hijriyah atau awal bulan. Ada 2 metode yang dipakai di seluruh dunia, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah metode Ru'yatul Hilal. Awal bulan ditentukan dengan melihat bulan sabit baru. Jadi ditentukan dengan langsung melihat, entah pakai alat, entah langsung dengan mata telanjang. Ya. Itu namanya Ru'yatul Hilal. Ya. Melihat langsung hilalnya. Itu metode yang dipakai oleh saudara kita di Nahdlatul Ulama. Kemudian hisab. Ya, hisab ini adalah perhitungan. Selain Ru'yatul Hilal, ada metode hisab, yaitu perhitungan matematis untuk menentukan awal bulan. Hisab di sini tidak diperlukan melihat bulan, tetapi dia memakai perhitungan, ya, memakai ilmu falak, memakai ilmu hisab. Jadi ilmu hisab ini bisa menentukan awal Ramadan, bisa menentukan awal tahun, yaitu 1 Muharram, 100 tahun yang akan datang. Itu salah satu kelebihan daripada ilmu hisab. Dan ilmu hisab ini, kata sebagian ulama, itu
ilmu hisab di zaman sekarang itu sudah qat'i, sudah pasti kebenarannya. Kenapa kok dari zaman dulu jarang orang memakai hisab? Karena masih dhonni, masih remang-remang, karena belum ada alat yang canggih untuk perhitungan. Kan tapi semakin ke sini teknologi semakin canggih, ilmu hisab ini sebagian ulama ada yang mengatakan ilmu yang qat'i, yang pasti kebenarannya. Ala kulli hal, dua metode ini diakui oleh para ulama, dua-duanya benar ya. Yang hisab ini dipakai oleh organisasi dari saudara kita di Muhammadiyah. Sedangkan pemerintah Indonesia memakai dua-duanya. Kalau menentukan awal Ramadan, pemerintah Indonesia memakai ru'yatul hilal, jadi langsung melihat hilal. Sedangkan menentukan awal Muharram, 1 Muharram, pemerintah memakai ilmu hisab. Makanya kemarin ketika 1 Muharram, ya Muhammadiyah dengan pemerintah sama, uh, 1 Muharramnya itu sama, ya, puasa Asyurahnya itu sama. Sedangkan Nahdlatul Ulama berbeda karena dengan metode istiqmal, yaitu melengkapi 30 hari di bulan Dzulhijjah. Makanya berbeda dengan Muhammadiyah dan pemerintah karena memakai ru'yatul hilal atau memakai istiqmal, melengkapi 30 hari. Kemudian asal-usul nama Muharram. Nah, kita masuk ke pembahasan inti Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah Bapak Ibu masih semangat ya. Nah, silakan tulis di kolom komentar. Nah. Arti kata Muharram, menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah Islam. Nama Muharram berasal dari kata haram, yang berarti dilarang atau suci. Ya, jadi asal kata Muharram ini adalah haram, atau dari kata harrama yuharrimu. Bulan ini dianggap salah satu dari 4 suci dalam Islam, di mana perang dan pertumpahan darah dilarang. Jadi perang itu dilarang di dalam bulan Muharram. Ya, banyak sekali sejarah. Di antara sejarah bulan Muharram itu adalah sejarah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kok hijrah? Karena wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memerintahkan untuk berhijrah. Karena tatkala dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Mekah, dakwah 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, kemudian dilanjutkan dakwahnya selama 7 tahun dengan terang benderang, tetapi tidak hasilnya sangat sedikit, pengikutnya juga sedikit, bahkan banyak terjadi celaan, banyak terjadi pembantaian dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Mohon maaf ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah sirriyah selama 3 tahun, kemudian dakwah jahriyah terang benderang ya secara terang-terangan selama 10 tahun. Setelah 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah menuju Madinah Al-Munawwarah. Jamaah Haji Umrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bulan Muharram ini ada peristiwa Karbala. Sudah kami sebutkan tadi ya, peristiwa Karbala. Kemudian ada juga puasa Asyura dan lain sebagainya. Makna dan kepentingan bulan Muharram. Apa sih makna di balik bulan Muharram, atau bisa kita katakan apa sih di balik bulan Muharram? Yang pertama adalah bulan Muharram itu adalah bulan suci. Ya, kenapa kok dianggap bulan suci? Karena di dalamnya dilarang untuk mengadakan peperangan, kecuali tatkala musuh menghantam kaum muslimin, maka kaum muslim wajib membela diri. Ya. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Karbala. Peristiwa Karbala menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, peristiwa Karbala ini terjadi ketika kapan? Ya, ini sedikit kami ceritakan secara singkat ya. Jadi peristiwa Karbala itu terjadi ketika terjadi pergolakan perebutan kekuasaan antara Yazid bin Muawiyah dan Husain. Ya, Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Tatkala itu Husain
istikharah. Ya, Husain itu diundang oleh orang-orang Kufah yang tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah. Ya, tatkala itu Husain diundang oleh kaum Kufah yang kontra terhadap Yazid bin Muawiyah. Wahai Husain, kemarilah kami akan baiat kamu. Kami akan berbaiat kepada Anda. Kami tidak mengakui pemerintah yang tidak sah Yazid bin Muawiyah. Kan tetapi Sayyidina Husain ini dinasihatin oleh para sahabat senior. Wahai Husain, wahai cucu Nabi, jangan kamu ke Irak, jangan sampai kamu ke Kufah. Ya. Mereka orang Irak itu nggak semuanya dapat dipercaya, nggak semua dapat dipercaya. Maka jangan sampai, intinya itu para sahabat membujuk Husain, bagaimana caranya Husain jangan sampai ke sana. Tetapi karena Sayyidina Husain sudah tekadnya sudah kuat, sudah istikharah, maka beliau memberanikan diri untuk ke sana. Seperti itu. Kemudian qadarullah dihadang di Karbala itu dihadang oleh pasukan Yazid bin Muawiyah, ya, ada sekitar 3.000 orang, sedangkan pasukannya Husain itu cuma 72. Ya, bayangkan 72 orang melawan 3.000 pasukan Yazid bin Muawiyah. Ya, di situ terjadi peperangan. Kemudian ada komandan dari pasukan Yazid bin Muawiyah itu namanya Ubaidillah, kemudian memenggal kepala Husain, kemudian dibawa ke hadapan Yazid bin Muawiyah. Ya. Ada riwayat lain meriwayatkan bahwasanya Yazid bin Muawiyah itu tidak ingin Husain itu dibunuh. Ya. Tetapi karena komandannya ini ya kurang tahu, mungkin ada hasad atau seperti apa, wallahu alam ya, sama Sayyidina Husain dipenggal. Maka itulah terjadi titik di mana kemunculan fitnah di antara kaum muslimin. Nah, makanya di Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh mencela seluruh sahabat, tidak boleh mencela baik dari kalangan Ali radhiyallahu anhu, karena Ali dulu juga pernah seteru dengan Muawiyah, ya, tetapi setelah itu berdamai. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membedakan antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhu. Ya. Jadi sama derajatnya. Walaupun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu termasuk Khulafaur Rasyidin yang keempat. Berbeda dengan Syiah. Syiah itu tatkala memperingati bulan Asyura, mereka memukuli badannya untuk memperingati kematian wafatnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam karena itu termasuk ya merusak badan, ya, termasuk bunuh diri, ya, bahkan ada yang sampai luka-luka luar biasa. Itu termasuk salah satu kesesatan kaum Syiah adalah menyiksa dirinya sendiri untuk memperingati wafatnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Tetapi di lain sisi jangan sampai kita tatkala mendengar Sayyidina Husain langsung kita cap Syiah. Tidak seperti itu juga. Sayyidina Husain itu juga panutannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang keempat adalah di dalam bulan Muharram itu banyak sekali pahala yang dapat kita laksanakan, ya. Banyak sekali ibadah-ibadah yang dapat kita laksanakan seperti membaca Al-Qur'an, kemudian bersedekah, kemudian sholat tepat waktu, sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Banyak sekali amal ibadah yang perlu kita tingkatkan di bulan Muharram. Kemudian yang kelima, bulan Muharram ini adalah bulan untuk membersihkan diri kita dari dosa, untuk bulan evaluasi. Selama 1 tahun ini apa saja yang sudah kita kerjakan, apa saja yang sudah kita laksanakan, apakah selama setahun ini semua yang kita lakukan ini adalah diridhai Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya yang kita lakukan selama ini bahkan menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Mungkin kita berpandangan, saya selama setahun ini aman-aman saja kok, walaupun sholat agak telat, walaupun nggak pernah tahajud, nggak pernah sholat duha, sholat fardunya telat-telat, ya buktinya rezekinya lancar-lancar saja. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi dalam diri kita seperti itu, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Itu yang paling bahaya. Ya, itu adalah musibah bagi kaum muslimin. Istidraj itu apa? Istidraj itu Allah Subhanahu wa taala memberikan semua rezekinya kepadanya, ya.
nanti tunggu hari pembalasan. Allah akan balas dengan balasan yang setimpal. Makanya tatkala rezeki kita lancar tetapi ibadah kita terbengkalai, maka hati-hatilah, itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Ya. Kalau hambanya evaluasi diri, istighfar, memperbaiki diri, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni segala dosanya. Tetapi tatkala hamba itu tidak mau istighfar, tidak mau bertobat, tetap dengan perilakunya yang seperti itu, maka ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, ya. Allah akan membalas segala apa yang kita kerjakan. Kemudian nilai dan pesan moral yang kita dapatkan daripada bulan Muharram ini adalah yang pertama keutamaan dan kesucian. Ya. Keutamaan bulan Muharram, ya, dan kesucian karena termasuk daripada Ashhurul Hurum. Kemudian yang kedua adalah puasa Asyura, yang mana puasa Asyura ini ketika dikerjakan akan menghapuskan satu tahun yang lalu dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari tragedi Karbala tentang keteguhan dan keberanian yang dilaksanakan oleh Sayyidina Husain alaihissalam, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan iman, memperbanyak ibadah, memperbanyak ibadah dengan mendekatkan diri kepada Allah, kemudian menjauhi dosa, menghindari maksiat dan memperbanyak amal baik. Ya. Kemudian ada istilah meningkatkan ketakwaan dan bersabar untuk meninggalkan maksiat. Ya. Itu yang paling utama. Kita mungkin sangat mudah melakukan kebaikan, tetapi belum tentu untuk sabar meninggalkan maksiat. Ya, maksiat itu banyak ya rupanya ya. Ya, ada yang maksiat kecil, ada yang maksiat yang levelnya besar. Kemudian nilai sosial, peduli sesama dan mempererat silaturahmi. Kemudian yang terakhir adalah mengingat kematian. Karena kematian itu Bapak Ibu sekalian tidak ada kalendernya. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian kita, jamnya, kemudian harinya. Allah merahasiakan. Akan tetapi seseorang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketakwaan, diberikan Allah Subhanahu wa taala kedekatan dengan Allah dengan sangat-sangat dekat. Ibaratnya hamba ini adalah hamba terbaiknya Allah Subhanahu wa taala, hamba yang selalu taat kepadanya. Allah itu kasih rambu-rambu, ya, kasih rambu-rambu sehingga sebelum kematiannya itu dia melakukan banyak amal soleh. Kita tahu dulu ya siapa namanya itu, ada bandar narkoba kan, bandar narkoba luar biasa. Tatkala mau dieksekusi, beliau sholat, beliau memperbanyak amal kebaikan. Ya. Akhirnya beliau adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena beliau mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk selalu mengerjakan ketaatan dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi seluruh ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita, Allah Subhanahu wa taala melunasi hutang-hutang kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengurusi orang tua kita yang sudah sepuh. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, ya. Semoga bermanfaat. Kemudian insya Allah kita buka sesi tanya jawab atau sharing. Nah, silakan yang mau di-sharingkan Bapak Ibu sekalian, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustadz Adhan atas pemaparannya terkait dengan kajian malam hari ini dengan tema sejarah penamaan Muharram. Namun kalau kilas balik dari apa yang disampaikan beliau tadi banyak sekali ya hikmah yang mungkin bisa kita ambil dari bulan Muharram ini. Di antaranya tadi ada beberapa keutamaan yang sudah disampaikan. Kemudian ada juga kita malam ini juga belajar yang awalnya mungkin saya pribadi ya belum tahu tentang asal mula penamaan Muharram itu juga Ustadz.
kemudian bagaimana perjuangan Rasulullah pada saat syiar, kemudian ada juga arti dari bulan Muharram, kemudian cerita dari sosok sahabat pada peristiwa Karbala ya Ustadz ya. Kemudian pahala ibadah yang mungkin dilipat gandakan tentunya di bulan Muharram ini. Nah, kalau kita tarik ke ngaji umroh, kenapa ada seperti ini? Tentunya kita lebih meluaskan lagi, bukan hanya sebatas pengetahuan tentang ibadah umroh ini. Namun, alhamdulillah dengan adanya Ustadz Han ini tentu memberikan memberikan kita banyak banyak keuntungan. Ya Ustadz, Banyak terima kasih ilmu. sebelumnya. Iya, banyak ilmu, banyak keuntungan atau banyak ilmu, utamanya juga banyak pahala. Jadi ada banyak kebermanfaatannya. Betul sekali Bu Fatim. Terima kasih sudah hadir. Nah, di sini barangkali ada pertanyaan dari para jamaah yang sudah hadir. Monggo kami persilakan barangkali ada pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Adhan. Kami persilakan. Selamat datang Pak Bambang, Ibu Rufiah, Mbak Dinda, kemudian Pak Rahman, Mas Ajun, Ustadz Irfan, Bu Fatim, Bu Hani, Alhamdulillah ya. Kemudian Ustadz Hanif, Bu Alifa, Bu Al, ya, Cak Pandi, jika Alhamdulillah hadir malam ini. Monggo kami persilakan. Tidak ada yang bertanya, Ustadz. Barangkali ini sedikit dijelaskan lagi, Ustadz, terkait dengan puasa di bulan puasa Asyura ya tadi ya. Itu puasanya itu mulai dari tanggal 9 atau bagaimana? Mungkin nanti bisa kalau misalnya kita puasa di tanggal 10 saja atau tidak sampai dengan sesuai dengan keutamaan yang jenengan sampaikan tadi, kira-kira untuk pahalanya apakah bisa menghapus dosa ya dosa Iya. selama 1 tahun yang lalu, atau sesuai harapannya kan seperti itu. Nah, bagaimana kalau seperti mungkin hanya bisa yang namanya perempuan atau wanita itu kan ada udzur syar'i juga Ustadz. Ya, terima kasih. Terima